Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentika Nursiasara, berasal dari kelas STIB angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Bio-oil dari ampas tebu dengan proses pencairan termokimia dalam etanol superkritik sebagai bahan bakar cair ramah lingkungan. Latar belakang saya mengambil tema ini yaitu ampas tebu adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu, dalam bahasa Latin yaitu Sciarum officinarum. Setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya pada industri pemurnian gula, sehingga diperoleh hasil samping sejumlah besar produk limbah berserat yang dikenal sebagai ampas tebu, yang lazimnya disebut bagas. Yang pertama yaitu kandungan dari ampas tebu ini yaitu lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang kedua yaitu kelebihan dari ampas tebu ini. Komposit, bahan tekstil atau berserat, biasa digunakan dalam pembuatan kertas, pakan hewan, serta bahan bakar di industri gula. Dan yang ketiga itu kekurangan, mengandung nilai nutrisi yang rendah, tingginya kandungan dinding sel, kandungan protein yang rendah menyebabkan kekurangan nitrogen yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan fermentasi rumen. Perumusan masalah di sini yaitu bagaimana memanfaatkan ampas tebu yang jarang dimanfaatkan menjadi bio-oil yang memiliki nilai tambah, menjadi alternatif energi yang berkualitas sesuai standar yang berlaku, dan sebagai bahan bakar cairan yang ramah lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan bio-oil dari pemanfaatan ampas tebu yang masih jarang pemanfaatannya sehingga memiliki nilai tambah, menjadi alternatif energi yang berkualitas sesuai standar yang berlaku, dan sebagai bahan cairan yang ramah lingkungan. Di sini yaitu pengertian biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Baik berupa produk maupun limbah, biomasa bersifat mudah didapatkan, ramah lingkungan, dan terbarukan. Secara umum, potensi energi biomasa berasal dari limbah sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Potensi biomasa, sumber energi biomasa, sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil atau minyak bumi, tidak menyebabkan polusi udara dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan dan pertanian. Nah, metode pelaksanaan yang saya gunakan yaitu tempat pelaksanaan di laboratorium Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, alat dan bahan natrium karbonat, gas nitrogen, dan mesin penggiling, serta banyak lagi. Rancangan percobaan yang saya gunakan yaitu RBL 2 faktor dengan 3 taraf, dan yang keempat yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dapat kita lihat dari bagian ini. Yang pertama yaitu pre-treatment. Yang pertama mengumpulkan bagas tebu, mengeringkan bagas tebu. Yang ketiga menghancurkan bagas tebu. Yaitu yang kedua proses termokimia. Yang pertama memasukkan 5 gram bagas tebu, terus 0,25 gram natrium karbonat ke dalam autoklaf. Yang kedua mengalirkan gas nitrogen selama beberapa saat lalu menutup autoklaf, dan yang ketiga memanaskan autoklaf dalam tube Purnetz selama 75 menit dengan variasi suhu. Yang ketiga itu proses treatment, post treatment, yang mendinginkan autoklaf sampai suhu kamar selama 24 jam setelah pemanasan. Yang kedua mendinginkan autoklaf sampai suhu kamar selama 24 jam. Yang ketiga memfiltrasi bahan dengan kertas saring yang sebelumnya telah ditimbang. Dan yang keempat mengeringkan padatan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kelima menimbang padatan yang telah kering dan mencatat beratnya.
Yang ketujuh, mendistilasi fase cair tadi untuk memisahkan minyak dengan etanol. Maksudnya yang keenam. Dan yang terakhir, menimbang biodiesel dan etanol yang didapat. Dan proses yang terakhir yaitu analisis. Menganalisis komposisi kimia dalam biodiesel dengan metode GCMS yang dalam metode rancangan percobaannya menggunakan RBL 2 faktor atau RBL 2 faktor dengan 3 taraf. Ini adalah jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama proses kegiatan berlangsung. Ini adalah total biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan ini sejumlah 10.150.005 rupiah. Daftar pustaka yang saya gunakan salah satunya yaitu dari Answer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah, bye.